Wa'lam anna al-amra bil ma'rufi wajibun wan nahya 'anil muharrami wajibun. Ketahuilah bahwasanya memerintahkan kepada yang ma'ruf itu wajib dan melarang kepada yang haram itu wajib. Wal amra bil mandubi wan nahyi 'anil makruhi mustahabun. Dan memerintahkan sesuatu yang sunnah dan melarang sesuatu yang makruh hukumnya mustahab, dianjurkan oleh syariat. Kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana syarat kemarin adalah al-aula fal-aula. Dahulukan mana perintah wajib, mana perintah sunnah. Wajib dahulukan. Perintahkan orang kepada yang wajib. Sunnahnya min bab ziyadah. Kalau bisa nambah alhamdulillah. Begitu juga kalau mau ngelarang yang haram, yang makruh jangan dulu. Yang haram sudah bisa, sekarang coba yang makruh. Wa 'alaika idza amarta bi ma'rufin aw nahaita 'an munkarin wa lam yusma' laka. Dan wajib kepada kalian apabila melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, wa lam yusma' laka, dan kau tidak didengar. Alaika apa? Wajib kepadamu bi mufaraqati maudhi'il munkar. Kau sekarang wajib menjauhkan dirimu dari tempat kemungkaran tersebut. Wa hajri murtakibihi, dan kau menjauhi orang yang melakukan kemungkaran tersebut hatta yafi'a ila amrillah, sampai datang pertolongan Allah, biar Allah yang mengatur. Ente amar ma'ruf nahi mungkar gak didengar, ya apalagi santri baru keluar pondok, bukan berarti gak wajib. Wajib ala qadril istita'ah, semampu ente. Ente bisa, alhamdulillah. Falyughayyirhu biyadih, dia punya kekuasaan. Atau mungkin dia anaknya kiai yang punya pondok besar, terjadi kemungkaran di sekitar pondok, boleh. Gak usah nunggu jadi ustadz, karena ini sifatnya umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal tak bisa biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, dengan ceramah bilangi orang. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, enggak bisa maka dengan pengingkaran di hati. Enggak bisa, ini enggak didengar sudah. Ya. Santri tiba-tiba keluar melarang orang rokokan. Didengar siapa ini? Baru hafal zubat ya hanu, gayanya mendatang mendiding, kan begitu orang awam. Anaknya siapa? Walad man hada. Anaknya siapa ini ya hanu? Terus bagaimana? Sudah, kalau sudah enggak didengar, jauhi kemungkarannya, terus putus hubungan sama orang yang melakukannya. Jangan jabar khotir, apa-apa Ustaz, tak apa-apa. Jangan. Kenapa? Berbahaya kepada agama ente. Ente mempengaruhi dia nggak bisa. Kalau ndak, ente yang dipengaruhi. Minimal apa? Sudah tinggal. Lah, ninggalkan tadi itu bukan berarti lepas tangan. Kenapa soalnya? Nggak boleh seorang dai itu lepas tangan. Tapi hendaknya dia ayyustathmirul furas, sebagaimana syarat kemarin, cari peluang-peluang yang lain. Nggak boleh umat ditinggal. Setelah dibilangi, jangan gini ya, puain deh ini. Ente nggak boleh gini loh. Sudah nggak usah ngurus anak. Terus ente ngambul, sudah mulangi ngeyel ente, himar ente ini, wah. Ada bukan menghilangkan masalah, tapi menghilangkan masalah dengan masalah, tambah tadi masalah. Terus bagaimana? Sudah istithmarul furos, cari jalan yang lain. Mungkin anak tidak masuk ceramahnya, mungkin ustadz yang masuk. Tidak bisa ini, jangan ustadz, wali kutub turun, tidak bisa. Terus gimana? Coba uminya suruh nasihati orang tuanya. Oh percuma Ustaz. Terus apa bisa nasihati? Ya mungkin pacarnya. Nah, pacar kadang lemes. Ya. Coba pacarnya suruh nasihati. Barangkali ada fursah. Nggak boleh ditinggal. Ingat ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam, ya, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an la naqdira alaihi
fanada fi dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nanti lihat tafsirnya. Ketika Nabi Yunus mengajak kepada umatnya untuk beriman kepada Allah, ditolak. Terus zahaba mughadiban, marah dia, ditinggal umat itu. Carno ya wis, mau beriman ya khair, tidak beriman ya khair, apa cari ente sudah. Ditinggal kan? Sedangkan yang namanya nabi itu harus punya yang namanya sifat sabar dalam berdakwah. Terus tiba-tiba ketika perjalanan meninggalkan dari umatnya tadi itu, Allah coba, kalau bahasa ulama Allah tegur dengan beliau dimakan oleh ikan nun. Ketika masuk ke perut ikan nun tidak bisa apa-apa sudah. Baru merasa, ya Allah, ana ninggalkan umat ini yang seharusnya ana dakwai, ana sabar. Orang dakwah ini kayak orang mancing, nggak dapat sekarang, besok barangkali besok dapat, nggak dapat besok mungkin lusa, ditunggui. Kamu kan orang mancing ini seharian, nggak dapat ya. Cari nanti mau makan dia, nggak makan dia sudah. Aku cari nanti. Anda bukan dai. Anda sudah kasih kail, Anda sudah kasih umpan, nggak dimakan, sudah apa katanya ikannya sudah. Tak banana ini. Itu bukan dai. Akhirnya ketika sudah menyesal mengatakan subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah tahu taksir kekurangan dari dirinya dalam berdakwah, dikeluarkan sama Allah, berangkat lagi berdakwah. Nah, jadi itu menghindar tadi itu untuk apa? Selamatkan dia punya agama. Tapi keinginan untuk merubah kemungkaran menjadi ma'ruf jangan ditinggal. Paham? Paham dan yang mengap semua. Ada namanya ketika ada keinginan untuk berdakwah, ada namanya himmah, semangat. Ketika keinginan ada, semangat ada, baru akan ada namanya muhimmah. Apa muhimmah? Target. Ini harus begini. Anak harus menciptakan kota Batu ini kota santri. Sing biasanya celana cekak, insya Allah dalam 10 tahun bakal sarungan semua ini. Ada muhimmah. Anak lihat ketika khutbah Bilal tadi itu kadang mengucapkan salah semua. Ya ma'asyirul musliminnya salah. Kadang Bilalnya tidak paham apa yang diomongkan. Anda harus tahu 5 tahun Anda bakal merubah ini semua. Dibuatkan daurah, ada muhimmah, target, jangan ditinggal. Hakadha wa 'alaika bi karahiyatil ma'asi wa karahiyatil musirrina 'alaiha. Dan wajib kepadamu untuk membenci maksiat dan membenci orang yang selalu berbuat maksiat, wa bughduhum fillah, dan bencinya itu karena Allah. Wa hadza wajibun ala kulli mu'minin, ini wajib kepada setiap orang mukmin. Benci kepada perbuatan, enggak benci kepada pelakunya. Paham? Benci kepada perbuatan, enggak benci kepada pelakunya. Bahkan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, Habib Ali Jufri itu punya kitab namanya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, menjaga kemanusiaannya sebelum ngomong agama. Maknanya apa? Inti kalau sama orang kafir, hargai dia karena dia manusianya. Karena manusia tadi itu produknya Allah, saya punya Tuhan, saya harus memuliakannya. Kan begitu. Saya benci apanya? Akidahnya saya benci. Kalau orangnya enggak saya benci. Tauhidnya saya benci. Agamanya saya benci. Pemikirannya saya benci. Tapi syakhsiahnya, orangnya enggak saya benci. Kenapa? Karena itu produknya Allah. Paham? Dia punya HP. Kotor HP-nya. Casingnya kotor. Ente buang HP ente. Hah? Tak suka anak Samsung. Kenapa? Kotor. Magrum kan dia. Kalau ente bilang ada suka casingnya, masuk akal. Tapi tetap suka sama HP-nya. Dan semuanya ini diambil daripada sabda Nabi ketika Nabi disodorkan makanan.
Di situ ada bawang, ada thum. Sama Nabi nggak dimakan. Ditanya, kenapa nggak dimakan wahai Nabi? Kata Nabi, ada bawangnya. Terus Nabi mengatakan, karena aku tidak suka baunya. Dari sini ulama mengatakan berarti orang kalau mau nggak suka kepada orang lain, nggak suka kepada sifatnya, maksiatnya, akidahnya, tapi Nabi tidak mengatakan anak nggak suka bawangnya, enggak. Anak katakan apa? Anak nggak suka baunya. Ada. Heran, sudah dicaci maki orang kafir tadi itu, besok diajak masuk Islam, ya nggak masuk, tak bisa. Dia ngomong Wahabi ini, jenggotnya morat marit ini, kan sudah saksian ini kan, celana cekak ini. Besok ketemu ahlan, ayo maulidan yuk, tidak bakal masuk. Nah, makanya benci karahiyatul ma'asi wajib, wa karahiyatul musirina 'alaiha wajib, bughdhuhum fillah wajib. Wa idza dhulimta aw syutimta, sekarang kalau engkau itu dizalimi, kau dicaci maki, fa dhahara 'alaika minal ghadabi, dan kau tampakkan kemarahanmu, wa taghayyuril wajhi, dan berubahnya wajahmu, wa wajadta min karahiyatil fi'li, dan kau mendapati dari perbuatan yang kurang baik, wal fa'ili, dan yang pelakunya, ma la yakunu mithluhu, dan yang tidak sewajarnya, wala a'dham minhu, dan tidak ada yang lebih besar darinya, inda sima'il munkari wa musyahadatihi, dan engkau tadi itu ya benci ketika kau dicaci tadi itu daripada kau mendengar kemungkaran, kau melihat maksiat. Jadi maksud beliau ini gini, kalau ente lihat maksiat, ente lihat kemungkaran, ente biasa, nggak marah, nggak berubah wajah. Tapi kalau ente yang dihina, awas ente, ghadab, taghayyul wajah. Berarti ente yang dihina, dia marah. Tapi agama ente dihina, ente nggak marah. Kata beliau, fatahaqqaq annaka dhaiful iman. Berarti sekarang kau imannya lemah. Wa anna irdaka wa malaka a'az 'alaika min dinik, berarti kehormatan ente dan harta ente lebih mulia daripada agama ente. Ya. La yaghdabu li nafsih. Nabi itu enggak pernah marah kalau dirinya dihina. Makanya kalau mau ikut amar ma'rufnya Nabi, ketika diri ente dihina, biarin. Ya sakit memang, dia ngomongi orang, dicaci, difitnah. Tapi selama itu saksiyah, pribadi anak, apa. Tapi kalau misalkan itu agama, lam yakum ahadun liwadhabi, enggak ada bisa yang meredam marahnya Nabi Muhammad. Kan Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, abahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, bikin masjid. Setelah bikin masjid, pengen perluasan lebih dimajukan mihrabnya. Ada tanah, sedangkan jarak dari perluasan tadi itu nggak kena, di depan itu ada lapangan sepak bola. Kalaupun perluasan nggak kena ke lapangan sepak bola, nggak kena. Akhirnya beliau mulai pasang fondasi, mulai bongkar. Setelah itu ketemu sama pemerintah dan mengatakan, ana ini mau perluasan masjid, mihrabnya dimajukan, tapi maaf, nggak kena lapangan sepak bola, jadi nggak ngurangi apapun, aksesnya ada, punyanya masyarakat itu ada, memang perluasan bisa. Nah, pemerintah nggak suka sama beliau, langsung dikatakan nggak boleh, seharusnya jangan bongkar dulu, nunggu surat dari kami. Dimarahi beliau. Ketika dimarahi, gak dimarahi saksiyahnya, tapi dimarahi agamanya, kan ya. Inti gak cukup tak masjid itu sampai segitu. Beliau bilang gak cukup. Seharusnya antum ini lihat kebutuhan masyarakat dalam masjid ini agar perluasan. Kata dia, tak cukup, cukupkan aja, jangan perluasan. Akhirnya setelah beberapa kali masjid dihina seperti itu, gak kuat, didatangi
pemerintah yang marah-marah tadi itu dipegang. Bilang, ana ngomong sama ente bukan minta izin, tapi ngasih tahu. Ente ngasih izin, tidak ngasih izin, apa kata ente? Masjid tetap perluasan. Itu setelah dipegang gitu dimarahi, terdedak gemetar. Terus ada askar tentara lihat kejadian ini. Setelah beliau pergi ditanya, kenapa kok gemetar? Kata orang tadi, pemerintah tadi itu, wallah, ana lihat ada singa 2 di situ di belakang beliau. Dan anda lihat wajah beliau, anda lihat wajah singa ini yang sudah mau menerkam ana ini. Terodok ana. Tapi tak pikir-pikir betul, kan untuk perluasan sebenarnya tidak masalah, kata dia. Cuman anak punya ego, kenapa anak dilangkahi? Kenapa anak dilangkahi? Katanya askar, sudah. Habib ini tidak bisa diutik, ngamuk urusan agama. La yaghdab li nafsi. Ya. Itu di Hadramaut, ya Hando di sini nanti. Ya Hando di sini. Ada la yaghdab li nafsi, yaghdab li dini. Dan banyak fal amsal. Lah, setelah beberapa saat disebutkan juga di Tajul A'ros, ada satu orang askar bilang, itu katanya Habib ditakuti ya. Ada Habib Ahmad bin Abdurrahman, abahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Katanya Habib ditakuti ya. Nggak ketemu mana itu. Kalau ketemu mana, ketemu tutup berarti. Botol oleh tutup ini. Podo wanine, sama-sama beraninya. Coba pengen kapan-kapan. Atau kirim salam dari anak. Bib, kalau orang takut sama Habib, bilang ya, kecuali anak nggak takut. Sampai kedengaran sama Habib Ahmad. Ya minal ayam ada bakolah, warung kopi lah. Askar tadi itu minum kopi di situ karena lagi jaga wilayah. Didatangi sama Habib Ahmad bin Abdurrahman. Terus ditepuk pundaknya. Assalamualaikum. Salam. Loh, yang didatang kemarin kan ini kan, tiba-tiba datang di hadapannya. Loh, antum Habib. Kif halak, bekhair. Bekhair Habib. Cium tangan. Kenapa? Wibawa. Akhirnya bilang, wallah, anak cuma berani ngomong, ketemu sama beliau takut. Karena pas amar ma'rufnya pas, kalau sudah dirinya dicaci tidak marah, tapi untuk urusan agama dicaci marah. Di kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, ya, Sayyidina Muawiyah dicaci. Anaknya perempuan yang bokongnya gede. Umi dicaci, dibilang bokongnya gede. Kalau ente diapa? Tidak bisa mukul, disihir mungkin ya. Kan ya, tidak bisa disihir mungkin. Umi, dia punya ibu dicaci. Tapi beliau tahu ini bukan agama. Beliau mengatakan, "Nam." Betul. Justru karena bokong gede itu abana suka. Nah, enak. Bisa jawab orang ini. Iya betul juga ya. Satu, kedua, Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika dituduh mencuri. Ya, orang kehilangan uang 5.000 dirham, kedapatan di masjid uangnya hilang, dilihat ada lagi lah ini sholat. Nah, ada sarik, ada maling, cuman gayanya gaya sholat ini ya hanu dia. Ditunggui. Tadi tunggui tanya, mana uang ana? Dia bilang, uang apa? Uang 5.000 dirham, anak Jumatan di sini tadi hilang. Loh kok langsung ngangkat ke anak? Loh siapa lagi? Semua udah pulang tinggal ente ini cuman gayanya gaya sholat. Ayo kembalikan. Kita beliau ketimbang ruwet, kembalikan aja. Berapa uangnya? 5.000 dirham. Tunggu di sini. Pulang bawa uang. Bilang kelas, silu ambil. Ketika diambil, orang ini bayar hutang, pulang. Ketemu istrinya bilang, loh, katanya mau bayar hutang, kok gak dibawa uangnya? Uang gak dibawa, ketinggalan. Ini carry di sini. Ya Allah, terus yang dituduh maling siapa? Akhirnya datang minta maaf, kembalikan uang. Kata beliau, laqad samahtuka wa ana fil masjid. Inti sudah ana maafkan. Pertama kali di masjid nuduh
maling, anak tahu itu salah orang. Tahu salah orang, ini ngamuk-ngamuk salah orang. Coba lihat, paling sehari 2 hari bakal balik minta maaf, wis tak? Sudah. Ya sudah, kalau antum maafkan anak, ini uang. Tabilau nahnu qaumun idza nu'ti syai'an ma nasta'idu. Anak ini kaum didikan anak punya orang tua, kalau sudah uang keluar dari kantong itu enggak balik. Buat ente. Rijal. Ini kita orang mukanya berani nuduh. Hayak lu anak. Uangnya mana? Sini uang. Oh, nyana ini. Ada kalau kita orang. Kan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib kana rajulun latama wajhahu fa akhta'a. Ada satu orang tiba-tiba nampar wajahnya Sayyidina Husain. Tak. Pas dilihat, loh, salah orang. Aduh, tak apa dah. Bayangkan itu ditampar. Plak, suladab, giladab. Dilihat lagi. Oh, afwan. Antum maksud anak kira fulan, ternyata antum Sayyidina Husain. Ya boy, minta maaf anak. Apa kata beliau? Kata beliau, hawan alik, santai-santai. Terus mengatakan, man qaddara hadza? Yang mentakdirkan anak ditampar siapa? Ya Allah. Ya sudah, takdir sudah. Bisa tidak lari dari takdir? Tidak bisa, sudah. Tanggal sekian, hari ini, bulan ini, detik ini Anda ditampar. Siapa yang bisa yaruddul qadha? Gak bisa, sudah. Sayyidina Husain, bukan Husain sini. Ada rijal. Kenapa? Saksiyahnya yang dihina, bukan agamanya. Oh, kalau agamanya, la yakhafuna laumata laim, berani, gak ada takutnya sama sekali, pantang mundur. Ya, nah. Kemudian, wa idza alimta wa tahaqqaqta annaka idza amarta bima'rufin aw nahaita an munkarin la yustama' laka wa la yuqbal minka. Dan kau misalkan kau tahu dan kau yakin kalau kau memerintahkan kepada kebaikan dan kau melarang kemungkaran, la yustama' laka, itu enggak diperhatikan, wala yuqbal minka, dan kau tidak diterima nasihatmu. Au alimta annaka yahsul 'alaika bisababihi dararun dhahirun, bahkan kalau ente mokso memaksa amar ma'ruf nahi mungkar, kau akan mendapatkan karena sebabmu tadi itu kau mendapatkan dararun dhahirun, bahaya yang tampak. Fi nafsika, mungkin ente dipukul, au malika, hartamu diambil. Terus bagaimana? Jaza lakas sukut, sudah afdal didiem aja. Ya. Karena kalau amar ma'ruf nahi munkar kalah. Kalau kalah anak kena, keluarga anak kena diteror, sudah as-sukutu afdal. Wasaral amru wan nahyu ba'da an kana wajiban minal fadhailil azimati dana min fa'iliha ala mahabbatillah wa ithariha ala man siwah. Dan sekarang amar ma'ruf nahi munkar yang awalnya menjadi wajib sekarang hanya fadilah semata. Ente bisa dapat pahala, enggak bisa khalas yakfi. Ini ada strateginya. Alla yuaddi ila munkarin akbar minal awal, kan begitu syaratnya. Kalau mau amar ma'ruf nahi munkar, jangan sampai mendatangkan kemungkaran atau dororo yang lebih besar dari yang pertama. Wa amma idza alimta annal munkara yazidu bisababin nahi, apabila kau mengetahui, kau yakin ketika kau larang kemungkaran, terus akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Au yata'adda dharar, atau bahkan bahayanya bertambah, ila ghairika, kepada orang selainmu, minal muslimin, daripada orang muslim, fasukutu hina idin aula wa rubbama wajab, maka diam saat itu wajib kayaknya buat ente ini. Diam aja wis. Ya, diam daripada bahaya
kena ke kita, ke pondok kita, sudah diem aja. Nanti ada setan-setan dari jenis manusia yang mengatakan Ustadz Opoy diem tok. Ada setan, ada setan dari manusia yang gembosi inti. Ini ya hanu ceramah urusan kemungkaran diem tok. Ustadz amplopan. Tahan. Kenapa? Karena dia punya strategi. Diem. Anda mampu ini. Kalau Anda lanjutkan bahaya pondok, bahaya ini, Hasan Anda diem. Kalau dia kan berani komentar, suruh maju tidak berani. Masyarakat ini kayak komentator sepak bola, ya bro. Pas depan gawang gak ditendang, lah jatuh. Wah, emang nih, coba anak. Iya coba nanti main coba. Lebih parah dari pemain itu. Sama. Ini kemungkaran konser ini, ustadz ini kenapa enggak amar ma'ruf nahi mungkar? Ayo ente fadhal, ayo ente duluan. Tak berani. Bukan anak, bukan ustadz lah kan. Ada kayak komentator sepak bola. Jangan didengerin sudah. Imsya ala thoriq, jalan sudah. Ente mau gini. Yang terakhir wa iyyaka wal mudahana. Hati-hati dengan mudahana. Apa? Mempermainkan agama. Oh ini fa innaha minal jaraim, termasuk kriminal ini. Wa hiya ayyakunal hamilu laka ala sukuti al khaufa min fauti malin. Kalau definisi beliau, mudahana itu adalah membawa atau merasa takut, ya, al hamil laka ala sukut al khaufa, menuntut engkau di dalam diam karena kau takut dari hilangnya harta, au jahin, atau mungkin pengaruhmu, au naf'in, atau manfaat bakal hilang, yakunu min kibaril mubashir lil munkar au ghairihi minal fisqa, yang itu akan hilang dari sisi orang yang melakukannya. Kalau kita katakan mudahana itu, mudahana orang mempermainkan agama. Kayak kemarin mau ngelucu gak lucu, yang dibikin guyonan lucu Rasulullah, ngomong masalah nama. Coba lihat di penjara, yang ketangkep maling, ketangkep memperkosa, kan banyak namanya Muhammad. Mudah-mudahan fiddin, ketangkep, dituntut sama orang, dituntut untuk dipenjara, paling hitungan jam. Mulai sing awalnya gak kofiahan, ya, gak sarungan, bikin video, katakan bermohon maaf, saya mohon maaf, itu kesalahan saya, itu khilaf, intian. Allah. Ada mudahana fiddin, model stand up comedy, mulai dulu sudah ada. Agama Islam dicaci dengan guyonan. Ya. Tahu enggak kata-kata funky man dulu? Itu ada dalam Al-Qur'an ayatnya. Apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Saya ini mempermainkan agama. Al-Qur'an, hati-hati loh. Gitu-gitunya tegas. Marahin enggak apa-apa. Apalagi sampai Rasulullah yang dihina. Enggak bisa dengan dengan pengaruh ente, minimal benci dengan perbuatan seperti itu. Cuma di Indonesia ini banyak musyawarah, ada penghinaan di musyawarahkan sih. Di apa iki? Di Arab gak gitu. Di Arab itu masyawar magotal. Musyawarah gak perang-perang. Apa iki? Ya apa iki? Serang dari mana? Ya gak mari. Mereka ini tusuk dulu jelek mati. Ya musyawarah. Ya apa jenazah ini apa? Dibuang, dibakar, dipendem. Ada dulu penyanyi di Syria, Anda lupa namanya, penghina Nabi Muhammad. Gimana? Punya anjing dikasih nama Muhammad. Bisa kan? Keti. Ini enggak, Hamad. Bikin resah orang Syria, tapi tidak berani. Ada satu orang membawa pistol pas konser cingkrak-cingkrak di podium, dor, mati.
mati. Ya mati dor langsung. Kenapa ditanya penghina Nabi? Penghina Nabi. Setelah menghina Nabi dihukum. Pas dihukum subhanallah dapat waktu itu hakimnya orang yang takwa kepada Allah, orang yang juga takut sama Allah. Pas di sidang ditanya. Itu yang bunuh. Nah, pakai apa? Pistol. Mana pistolnya ini? Kenapa tidak lari? Ada apa lari? Penghina Nabi kok bunuh penghina Nabi kok lari? Anak bener kok. Sini maju. Maju di hadapan orang banyak. Maju. Pakai tangan mana dia bunuh? Waktu itu pakai tangan kanan. Mana tangannya? Ini sini. Ketika dia ambil famadda yadahu, ketika menjulurkan tangannya, diambil sama hakim dicium. Jazakallah khair. Sudah bunuh penghina Nabi. Sudah Anda bebaskan. Setelah itu tidak ada lagi yang berani menghina Nabi. Tegas. Nah, ini kan dah musyawarah jawab ini. Yo apa ini? Rapat. Nanti rapat lagi. Terakhir takban karena rapat. Terus selesai. Kasusnya ditutup. Datang lagi penghina Nabi, gak ada efek jerah. Ya. Tak boleh seperti itu. Makanya jangan pernah menghina apapun yang sifatnya agama. Dan itu ketika dihina syiar agama, jangan diem. Contoh, kalau anak menghina diri ente, berarti tidak menghina agama kan ya. Tapi kalau ente dihina sarung ente, ada syiar. Kofiah ente. Kan kadang ada orang bilang, Pak Haji. Amin ya, biasanya ngomong Pak Haji, amin gitu. Tapi kalau ngomong, Tat Ustaz, mari sunat Ustaz. Oh, datang ngono, ente sekarang tidak menghina saya, ente menghina syiar agama. Datangnya lapo oleh anak sarungan. Gak suka lah kok. Mari sunat, kok gak sunat? Kurang ajar ngomongnya. Kamu menghina agama sekarang. Salah tak saya? Kenapa yang di luar itu yang pakai rok span itu tidak bilang, kera, kan gitu. Orang hutan, tak pakai kelambi, dia diem. Kan dia menikmati. Nah, gitu. Ini ndak. Mari sunat. Tidak ada girohnya sama agama. Agama ente dihina, datang ngono, apa? Ada satu ustadz dulu, ngisi di salah satu polres ini, tak usah sebut nama ya. Baru datang, berangkat ke aula, satpam yang jaga, tahu? Jaga rombongan sini, ngomong, cak, ustadznya gamisan, kerungu ustadznya, yo, gak sempakan. Yang itu. Lek gamisan, gak sempakan. Berarti menghina gamis kan ya? Balik. Ngomong apa itu? Nggak usah ngomong apa? Tantem ya lo kan? Takut. Aku sempakan loh. Gamisannya aku sempakan yo, aku sarungannya aku celanaan. Hati-hati lah ngomong. Kamu sekarang menghina agama, tidak menghina saya. Ya Pak Ustaz, sepurane. Jangan ngomong gak Bu? Tapi tegas. Kan enggak sempakan. Agama dihina dia. Ainal ghirah, mana ghirahnya sama agama? Kan kadang ada sohib inti SMP dulu, ya, yang sama ayar sama inti dulu, iya enggak? Yang mungkin sama-sama nakal sama inti, ketemu pas inti pulang-pulangan, carungan, mari sunatan dia. Oh, bilangnya sih, inti gak suka sama sarungan. Nah, ini agama, salah inti. Nanti kalau bilang Mustafa elek, gak apa-apa. Tapi kalau sarung jangan. Hati-hati ini punya omongan. Tegesono. Jangan banyak senyum. Maka dari itu semua adalah bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan manfaat bisa kita melaksanakan sebagaimana yang diinginkan Imamul Haddad. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.